Ada yang saya pernah dengar pas kita ngambil lisensi dia nanya kita di BSS terus iurannya berapa terus mereka bilang saya bilang sekian terus mereka bilang waduh emang di coach berapa? Wah kadang-kadang kalau mereka lagi nggak mampu saya ditukar sama ayam katanya. Waduh. Saya lagi nggak bisa bayar iuran nih ayam ya udah saya ikhlas aja gitu. Selamat datang di Match to Match. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu dari Brazilian Soccer School Indonesia. Kita ucapkan selamat datang kepada Coach Raffi dan Coach Icon. Selamat datang, Terima kasih. Coach. Thank you. Sehat, Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mas Wal sehat? Alhamdulillah, mantap, luar biasa. Nobar kemana? Nobar? Di rumah aja, Nobar. itu pun tiduran dulu. Nobar nggak? Oh. Betul lagi bareng ya? Iya. Iya. Betul, lagi Lagi tidur. di- Gimana? dinas, Jagoannya lagi dinas kalah di juara apa kalah di ronde berapa nih? Kalau Di ronde jago, 16 ya? kalau Brazil. jago, Brazil. Namanya kan BSS, Brazilian Oh iya, Soccer School. bener. iya sih betul. 16. Pengen tahu dong, sebenarnya BSS itu apa sih? Terus bedanya apa nih dibandingkan dengan akademi atau SSB lain nih? Karena kan kita tahu ya, di Indonesia ini LSB itu ada banyak banget. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi BSS ini namanya unik ya. Karena membawa nama Brasil. Nah, Iya. dong, bisa Padahal ini jelaskan nih. Indonesia ya. Padahal ini Indonesia ya. Nah itu dia, makanya kita Iya. mau tanya nih. Ya, Brazilian Soccer Schools ya. Ya, so basically BSS kita metode dan kurikulumnya aja yang Brazilian. Gitu. Kalau misalkan mas-masnya emang penggemar bola, si Brazil sendiri tuh punya identik sendiri lah. Biasanya tuh lahiran Brazil, mau klubnya apa, biasanya mereka individual tekniknya tuh biasanya selalu lebih dibanding mungkin pemain-pemain Eropa atau Asia gitu ya. Cukup terkenal sama Jogo Bonitonya lah ya. Gitu. Iya, benar-benar. Jadi di kurikulum kita pun juga kita pengen mengutarakan individual teknik dan anak-anaknya yang menguasai individual teknik lah. Kenapa namanya Brazilian Soccer Schools tapi kita di Indonesia? Karena aku sih ngelihatnya ada sedikit cultural similarity lah atau culture-nya sama karena Indonesia sama Brazil dua-duanya main bolanya lahirnya dari jalanan Iya, benar. gitu. Jadi memang aslinya tapi yang lucunya lagi adalah si Brazilian Soccer Schools ini dulu foundernya di Inggris. Di Inggris gitu. Jadi bule-bule juga nih foundernya gitu. Mereka adalah bule-bule yang tidak setuju dengan kurikulumnya FA Inggris zaman dulu. Di mana Inggris tuh terkenal kick and rush. Kick and rush. Gitu. Jadi mereka ngelihat pertandingannya sangat fisikal, cuman lari, lambung. Tapi shooting, pada saat mereka ngelihat pemain-pemain Brazil di Liga Inggris, ini kayak mendapatkan sensasi yang beda gitu. Jadi akhirnya dipelajarin lah si sama founder-foundernya di Inggris untuk apa perbedaannya sampai ditarik mundur banget grassroots-nya tuh anak-anak Brazil tuh latihan seperti apa gitu. Jadi semuanya itu benar-benar bola satu anak satu bola selama mungkin gitu. Dan ini agak lumayan cocok untuk grassroots karena kita nggak bisa mengontrol skill levelnya anak-anak yang datang lah gitu. Ada yang mungkin datang udah bagus, berbakat, motoriknya udah bagus. Ada yang benar-benar baru pertama kali koordinasinya kurang, balance-nya kurang, Motoriknya. bener-bener motoriknya kayak nggak ada harapan untuk menjadi atlet lah. Itu bisa juga tuh ya. Kalau sampai satu anak satu bola tidak saling mengganggu. Jadi yang bagus kita bisa challenge dengan drill-drill yang lebih susah. Yang satu lagi kita rinci jauh lebih gampang dulu gitu. Jadi itulah mungkin keunikan yang kita bisa sampaikan tentang BSS di sini. Ikut, tapi BSS tuh pertama kali tahun berapa sih, Coach? 2011 Di Jakarta. di Jakarta.
pertama kali buka berapa kategorinya langsung dari yang 3 tahun kah? Kita buka dari antara umur 7 sampai 12 tahun dulu tuh pertama. Gitu. 7 Sampai 12 12 tahun. tahun. Terus ya mungkin kita membuka sesi free trial ya waktu itu ya. Cukup optimis tuh. Yang datang sampai 60-an lah 2 weekend. Untuk sekolah bola yang belum punya nama, Iya. kita pun juga 2011 masih belajar-belajar juga nih sendiri nih gimana caranya menjalankan sebuah sekolah sepak bola. 60 anak nyobain, wah optimis nih, oke nih kayaknya bagus nih. Terus ternyata yang join cuma 5. Wah itu langsung, waduh ngedrop lagi. Kena mental. Kena mental lagi nih. Tapi sekarang udah berkembang pesat pasti dong. Ya alhamdulillah ya dengan jalannya waktu, setiap tahun pasti kita evaluasi apa yang bisa kita perbaiki. Ya alhamdulillah sih di 2026 ini kita masih jalan lah. Gitu Dengan ya. berapa orang? Sekarang murid ada 2.600. 2.600. Terus berarti kategori usianya lebih Lebih luas lah ya. Lebih Sekarang lagi. kita ada yang dari tapi 2.600 itu juga kita pecah beberapa program. Si BSS sendiri itu menjadi sebuah institusi sports yang akhirnya kita tidak hanya membuka olahraga sepak bolanya, tapi kita membuat kelas basket juga, sama kita bikin kelas playgroup olahraga namanya BSS for Toddler. Jadi umur 2,5 tahun, 3 tahun, pokoknya udah mulai jalan, kita kasih latihan yang sesuai sama age group-nya lah. Gitu. Keren. Jadi anak mulai umur 7 tahun diajarin sepak bola ala Brasil. Tapi penasaran nih coach, kan katanya sepak bola ala Brasil itu tadi penekanannya ada di kemampuan individunya ya. Nah berarti kalau di BSS ini diajarinnya apa aja tuh coach? Ya, pokoknya kita tuh tidak memperkenalkan latihan fisik atau taktikal kalau mereka belum menguasai semua teknis yang ada di sepak bola. Itu percuma juga nih pelatih-pelatih kita misalkan lisensinya udah CB atau AFC ya yang taktikalnya mungkin sudah kayak Pep Guardiola mungkin ya. Tapi pas kita mau mengeksekusi tactical play-nya tapi mereka nggak bisa kontrol bolanya atau mereka nggak bisa eksekusi pasnya dengan benar atau mereka tidak atau mereka dikasih situasi udah 2 lawan 1 counter attack 2 lawan 1 tapi mereka nggak bisa bikin gerakannya, ya mungkin Pep Guardiola juga kalau nggak ada yang bisa pemain nggak ada yang bisa technically main bola, ya mungkin pusing juga gitu. Jadi kita selalu mewajibkan sesi kita itu selalu ada unsur-unsur teknis individual development-nya lah gitu. Jadi bukannya berarti kita tidak mengajarkan anak-anak bermain tim, passing, pass and move atau tacticalnya itu udah mulai kita cipratin lah gitu ya. Cuman itu ntar belakangan gitu. Fisiknya ntar di umur 12, 13, 14 tahun. Tacticalnya di saat anak-anak benar-benar fokus dan menganalisa video dan lain-lain itu adalah stage paling terakhir di grassroots sebenarnya. Atau youth sports lah. Jadi teknik, fisiknya dulu, fisik di tengah, Taktik. habis itu tactical. Tuh. Di garis itu semuanya dari umur kecil sampai mereka umur 17, 18 tahun itu adalah umur terakhir kita anggap lulus dari program kita. Ini semuanya harus ada psychological factor-nya. Psychological factor-nya itu apa? Itu semuanya yang mengembangkan karakter building-nya anak. Itu semua habit-habit positif yang harus kita lakukan. Yang umur 3 tahun kita kenalinnya apa dulu, sampai umur 18 tahun kita udah, atau kita harapkan mereka sudah menguasai karakternya sudah seperti apa, attitude-nya udah seperti apa gitu. Dan itu nyambung setiap umur. Gitu. Oh berarti tapi kalau misalkan ada dalam satu tim coach, terus tadi teknikal itu tuh dari usia berapa coach ya idealnya? Dari 5 sampai 12. 5 sampai 12. Ya, yang umur 3-4 tahun itu 100% fun. Fun. Ya, yang kita berikan ke mereka yang unsur sepak bola cuman aktivitasnya dilakuin di lapangan bola aja. Oh, habisin waktu aja di Lapangan bola, ngasih tahu kalau ini namanya gawang,
di namanya bola, ya kan? Tapi semua motoriknya masih kita lakukan karena mungkin dalam 2 minggu mereka udah nggak mau main bola lagi, secepat itu kan anak-anak Iya itu. benar-benar. Jadi lempar kita juga tetap ajarin, loncat Iya. kita ajarin, lari samping, lari mundur karena semua motorik itu yang saat itu di umur segitu dibutuhkan. Gitu. Iya kadang kan ada yang umur 5-6 tahun juga nggak melakukan itu pas baru mulai motoriknya kan pasti kan lebih lambat dibandingkan yang lain ya. Betul. Berarti emang karena individual ya udah matengin dulu situnya baru ya main diajarin untuk teknikal lagi. Betul. Betul. Ya nggak hanya ya ada fun-nya, ada motoriknya, terus balance coordination-nya. Karena anak-anak umur segitu kan juga harus dilatih. Iya. Tapi idealnya kalau anak umur segitu nih 5 tahun segala macam, dia paling lama ngabisin waktu latihan berapa idealnya? Berapa lama? 1 jam, 1,5 jam sekali datang. Sekali datang. Maksimal 2 kali aja seminggu dulu. Yang masih ada waktu cuma seminggu sekali juga itu cukup. Buat ngebangun habit, motorik segala macam itu ya. Iya, karena pasti juga orang tuanya juga lagi memberikan mereka aktivitas di luar ini juga gitu. Iya benar. Jadi mereka Dikenalin banyak aktivitas. jangan sampai mereka juga 1 minggu anak-anak ini dapat too much kali ya, terlalu banyak juga aktivitasnya. Gitu. Anak kecilnya burn out. Tapi gini, kalau ngomongin soal kemampuan individu pemain Brasil ya, yang ada di otak gue tuh Pik, kayak Ronaldinho gitu lah, di komen gocekannya tuh gitu. Nah itu apakah diajarin bagaimana pemain jadi punya gerakan Skill, individu yang menawan seperti itu ala Samba tuh gimana tuh maksudnya? Atau iya atau emang Ya, jadi si Brazil atau kurikulum kita sendiri yang wajib harus ada setiap sesi itu kita namain core drills. apa? Core drills. Semuanya pergerakannya itu kaki di bola semua. Dan ada 12 item sekarang. Ada kita 12. ya. 12 item. Itu kita namain pemain Brazil semua tuh. Oh itu. Dari yang zaman dulu sampai yang terakhir Neymar kali ya. Semua gerakan itu kita introduce ke setiap anak dengan age group yang sesuai lah. Karena 12 ini ada yang susah juga. Yang belum cocok buat umur 5 tahun. Tapi ntar kita pengen mereka hafal pakai nama-nama legend-legend Brazil. Kalau sampai mereka stay di BSS selama itu, semestinya mereka sudah menguasai 12-12-nya. 12-12-nya ini ntar kalau sampai mereka mempunyai kepedean, 2-3 gerakan ini ntar akan dipakai di pertandingan benerannya menjadi favorit gerakannya mereka. Gitu. Jadi dari situ adalah perkenalannya, dan kalau di BSS itu kita juga selalu memberikan ruang untuk mereka berkreasi sendiri. Gitu. Jadi kita kenalin nih, gocekan kayak gini, gocekan kayak gini, gocekan C, gocekan D gitu. Nah kita kasih 2 menit lagi terakhir, kita nggak pakai instruksi lagi. Sekarang coba berkreasi. Mau kalian kombinasi kayak, mau kalian apa? Karena creative dribblingnya itu juga khas Brazil banget. Gitu. Ya kita mau ngeliat generasi ke generasi di pemain Brazil dari zamannya Pele sampai Ronald R9 sampai yang sekarang sampai Vini gitu ya. Pasti mereka ada keunikan-keunikan dribbling sendiri yang mungkin sebelumnya belum pernah gitu. Jadi selalu berkembang lah. Ya evolusi juga lah ya gitu. Evolusi. Jadi ya Brazil nih cukup kreatif juga, dan menurut saya di Indonesia juga kita dribblingnya cukup kreatif gitu. Jadi ini harus kita aplikasikan juga gitu. Jangan sampai mereka dribbling hanya dari instruksi kita aja. Tapi kita mau pelan-pelan ngasih mereka bayangan sendiri. Kreatif. Kreatif Kreatif gitu. Kreatif thinking ya, kreatif dribbling. Brasil banget ya. Tapi Coach, emang kau boleh tahu pemain asal Brasil favoritnya siapa nih? Coach Icon sama Coach Raffi nih. Kalau saya sih Coutinho ya. Coutinho. sebenarnya. Itu karena Liverpool. Jadi lebih ke klub ya. Lebih ke klub. Tapi kenapa Coutinho kan ada Brasil lain? Ada Lucas Leiva misalnya, ada Alisson Becker. Ya, kenapa nih Coutinho? Biasa Coutinho ya. Mungkin karena saya fans Liverpool juga kali ya. Itu nggak salah juga kalau saya bilang gitu. Tapi akhirnya yang saya lihat secara mingguan kan akhirnya dia gitu. Jadi mungkin dibanding legend-legend yang lain dia masih di bawah lah gitu. Cuman karena saya ngelihatnya dia secara mingguan gitu ya. Dan ya enak aja sih ngeliat dia main tuh sebenarnya. Karena dia cukup lumayan mengidolakan karena
Dia secara fisiknya dia juga nggak terlalu spesial, dia nggak tinggi, dia nggak terlalu kuat juga gitu. Tapi ya tetap mempunyai confidence, tetap punya kepedean untuk ngelewatin. Terus kombinasi passingnya juga dia oke, finishingnya dia juga bagus. Ya udah ya cukup sedih sih pas dia cabut dari Liverpool tuh kemarin tuh. Gitu. Kalau Mas Robi? Kalau saya Ronaldo R9 sih. Oh, Erna. Ini Ronaldo Hati enggak. Enggak, ada lagi. Ada lagi. Nah, kalau Ronaldo tuh karena saya ya fansnya MU. Oh, balik lagi ke klub. Nah, tapi sebelum saya suka MU, Iya, saya tuh dulu suka Inter Milan. Kan Iya. Ronaldo sempat main di Inter Milan Benar. kan. Ya itu kayak gila nih pemain jago banget ya. Parah sih emang Itu zamannya dia tuh. zamannya ada siapa? Ivan Zamorano lah. Ronaldo. Jangan lihat pas halftime show kemarin ya. Nggak kayak pemain Brazil sama sekali. Iya berbeda banget Nggak kayak pemain bola sama sekali, kayak teddy bear. Saya nonton waktu Piala Dunia 2002 keren. 2002 dia. Iya. Juara kan? Juara. Juara, Final. betul. Final. Juara juga. Tapi sekarang berarti dengan 2.600 murid, biasanya sudah tersebar di mana aja ya? Nah, kita Jabodetabek, terus di Bandung, di Bali, sama tahun ini kita baru buka di Surabaya. Oh, tadi baru buka di Baru Surabaya. buka di Surabaya. Tapi Jabodetabek aja kan luas ya. Itu ada berapa titik ya? Berapa? Raf? Kalau di 24 titik ada. Wow. 24 Banyak banget titik. ya. Iya 2.600. Jadi kita tersebar kalau di Jakartanya sendiri, kita ada di Senayan, ada di Lebak Bulus, ada di Karangtengah, terus di Bekasi juga ada, Bintaro, Bintaro, Serpong, Serpong, Baru bisa Kelapa ikut tuh. Gading, Bogor, Iya, Bogor, kan ada di Bintaro. Depok. Oh, bener. Kan anak gue cewek belum. Oh, jadi khusus cowok ini BSS ini ya? Enggak. Enggak kan? Oh, cewek bisa, juga Bik. bisa. Cewek kita lagi mau bikin nih tim program putrinya, tapi ntar kita mulai di U13. Nah, secara regulasi yang disarankan itu si laki-laki sama perempuan mulai dipisahnya pas kita sudah pas physical development-nya mereka lagi signifikan berbeda tuh. Tapi saat ini sih kalau kita ada cewek-cewek biasanya mereka boleh ikut kompetisi, mereka boleh 1 tahun ke bawah gitu. Jadi misalkan umurnya 13 tahun, umur yang misalkan dia 11 tahun, dia masih bisa ikutan kompetisi U10. Kalau perempuan biasanya ada privilege itu. Oh gitu. Tapi Tapi kita, kompetisinya masih sama iya sama betul. laki-laki. Tapi kita di BSS sendiri pun di venue Senayan sih ada beberapa anak perempuannya sih, ceweknya. Masih gabung tapi. Masih gabung tapi sama yang cowok-cowok. Oh, tapi berarti kalau tanding masih ngikut berarti? Masih ngikut ke bawah. kompetisi cowok. Ya, kompetisi cowok masih ikut ya? Karena kompetisi cewek di Indonesia kan emang jarang banget ya kan? Terutama buat yang U12 ke bawah. Iya. Gitu ya, paling Liga Putri atau kompetisi putri itu terjadi di U13. Makanya kita bisa bikin all girls timnya tuh di umur segitu. Karena nyambung sama kompetisi yang tersedia. Ya, kalau misalkan kita bikinnya lebih muda lagi, misalkan U8 putri, U10 putri, nggak ada kompetisinya, ntar ujungnya kita harus ikutin mereka sama kompetisi laki-laki kan. Laki-laki. Mendingan mereka latihan sama laki-laki dari awal aja. Iya, biar pas udah 13 baru bisa ya. Bisa. Sendiri. Menarik. Tapi coach ngajarin teknikal ke anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun apa sih? Apa namanya? Kesulitannya apa sih? Nomor 1 sih fokus ya. Fokusnya mereka. Karena umur-umur segitu kan yang ada di kepalanya mereka masih pingin main nih. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai coach harus bisa adaptasi juga sama anak-anaknya. Tapi bukan berarti kita 100% ngikutin kemauannya mereka. Biasanya pas lagi drill sesuatu, terus tiba-tiba dia bawa bolanya kemana, yaudah kita ikutin, terus baru ntar kita bujuk-bujuk, kita rayu. Yuk kita main lagi yuk, ikutin coach ya, gerakannya ini gitu. Tapi selama tidak mengganggu jalannya sesi dan dia masih ada antusias latihan sih, itu buat kita sih udah cukup ya. Gitu, selama ya terengage lah anak-anaknya juga.
Harus ekstra sabar ya. Ya, nomor 1 itu sabar. Sabar. Ya sabar, tapi parentsnya sabar nggak usah orang tuanya di pinggir lapangan. Iya, Ya, kalau- sabar nggak? Terus anak gue ngapain itu? Tapi biasanya kalau untuk yang BSS for toddler ini, Mas, kita memang ngajak orang tuanya juga untuk involve di sesi. Oh, gitu. Jadi apa namanya? Ada juga yang yaudah deh gue lepasin aja ke coachnya. Tapi memang kalau dari kita, ayo om, tante, ibu, bapak, boleh ikutan kok di sesi. Jadi biar anaknya biasanya kan kalau anak-anak kecil tuh nggak pede ya, malu Iya. sama temen lah, sama apalagi kita yang orang dewasa baru buat mereka, pasti mereka merasa nggak nyaman. Makanya kita juga ngajak orang tuanya untuk ikut di sesi gitu. Tapi turnamen-turnamennya itu ada yang dari U75 tuh ada Kalau- apa internal BSS aja? Kalau untuk turnamen umur 5-6 tahun kita Kalau eksternal sih Kalau jarang. eksternal jarang. Gitu. Tapi kalau misalkan murid kita Mas 2.600 kan sebenarnya kan kita bisa bikin turnamen sendiri. Iya, Kan? turnamen sendiri ya kan. Jadi Banyak memang banget. jadi memang kita bikin setahun 2 kali ya. Iya. Setahun 2 kali itu kita bikin turnamen sampai sekecil U6. U6 tuh kita bikin, U8, U10, U12, terus kita bikin sampai 3 divisi. 3 divisi. 3 divisi. Jadi karena kita nggak mau di turnamen kita sendiri, kita pakai seleksi-seleksian. Oh, jadi semuanya main. main. Main sesuai sama skill levelnya mereka. Yang latihannya seminggu 3 kali, kita bikin di divisi A. Yang cuma seminggu sekali datangnya latihan cuma sejam, itu kita bikin di divisi C. Gitu. Jadi karena banyak banget nih Mas di BSS yang kita terima anaknya mau join sekolah bola atau mereka pindahan dari sekolah bola lain karena nggak pernah masuk tim. Oh. Karena mereka selalu kecoret tim gitu. Karena yang di sana sudah ya mungkin timnya bagus. Nah, tapi kayaknya kok yang kecoret-kecoret nih yang passionnya sebenarnya di bola gitu. Anaknya lagi senang banget bola, anaknya lagi senang banget basket. Tapi akhirnya tidak ada yang memfasilitasi gitu. Nggak dapat kesempatan nggak bermain ada kali kesempatan. ya. Sedangkan kan kita sebagai institusi ini juga kita tanggung jawab kita untuk memprovide aja gitu. Kalau misalkan skill levelnya emang belum siap untuk ke kompetisi yang bergengsi ya kita bikinin aja kompetisi yang ceritanya pembinaan atau development lah gitu. Iya, development. Tapi ya jangan sampai kita salah masukin tim ke liga tersebut gitu. Karena euforianya mereka tetap butuh gitu, butuh experience yang namanya salaman sebelum bertanding, terus ngelihat kalau di tribun banyak yang nonton gitu. Jangan sampai anak-anak yang tidak berbakat atau mungkin belum berpotensi tidak mendapatkan kesempatan itu gitu. Karena mereka juga butuh itu untuk confidence mereka ke depan. Walaupun ternyata masa depannya mereka bukan pemain bola. Kan confidence dan kepedeannya itu yang kunci dari segalanya gitu. Setuju banget sih ini. Jadi intinya kan memang setiap anak seperti apapun dia patut dikasih kesempatan ya. Betul. Untuk dia berkembang, kenal dengan sepak bola. Ya. Cuman gini, pasti coach tahu lah, di sisi lain ada aja tuh, kita sebut aja oknum orang tua atau siapapun, dia tuh kayak terlalu ambisius lah. Anak-anak kecil disuruh harus juara, harus menang. Harus Kenapa, main Dik? terus, harus golin terus. Ada pengalaman kayaknya. Pokoknya masukin line up. Harus iya ya? Jadi coach ya? Harus jadi kapten. Itu gimana, ada nggak drama-drama seperti Nah, itu? gimana itu? Waduh. Drama itu sih ya kita Tiap minggu lah juga ya. kita juga pernah ngalamin itu sih Mas gitu. Apa namanya? Tapi kita sebagai coach dan dari manajemen pun kita juga harus objektif kan. Ambisinya orang tua itu ya nggak salah gitu. Mereka pingin anaknya bagus, pingin mungkin tim bola anaknya menang terus. Tapi kan kalau menurut saya itu kan jadinya ego orang tua ini tanpa memikirkan anak-anak yang lain gitu. Kalau dibilang wajar sih, ya enggak sih, enggak wajar karena
kasihan anaknya jadi terpressure kan, jadi kayak ada tuntutan, aduh bokap gue bilang gue harus ngegolin lagi, gue harus ini, dan sering banget tuh ketika lagi pertandingan ya mereka juga mendikte gitu, didikte apa namanya passing lah, shooting lah, yang dimana itu kan Gue yakin kamu bola lewat orang jangan. Jangan, bahaya itu, bahaya. Banyak loh yang kasih Iya instruksi kan? kayak gitu. banyak. Instruksi gitu. Sampai pernah suara orang tuanya lebih kenceng dibanding coachnya gitu. Jadinya akhirnya ya si anaknya bingung nih. Saya harus dengerin coach atau saya harus dengerin orang tua. Oh iya Nah, benar. ya disitulah fungsinya tim talk kan. Apa sebelum bertanding, di tengah pertandingan lagi halftime, sama di setelah pertandingan. Ya kita kasih tahu, ya itu apa namanya, anggap aja mereka penonton gitu. Tapi semua keputusan ada di tangan coach dan di tangan kamu. Gitu. Jangan sampai suara-suara instruksi dari luar mempengaruhi keputusan kamu. Dan itu kejadian di depan mata saya, Mas. Tapi itu di kategori usia berapa Mas yang Waktu gitu? itu Biasanya U10 sih. Biasanya akan mulai di U8. 8 10. juga ada. Intinya ini 10. ambisi akan mulai keluar kalau sampai anaknya atau tim anaknya udah mulai berkompetisi. Eksternal ya, kompetisi eksternal ya. Eksternal, internal. Pokoknya Apalagi kalau yang sampai begitu? udah mulai berkompetisi itu ntar mulai melahirkan parents ambisi lah gitu. Mulai kelihatan ya. Mulai Kelihatan. kelihatan. Nah, tapi sebenarnya parents siapa ya? Kita kalau di sekolah bola, sekolah basket nih ya, parents we live and we die sama parents gitu. Betul. Kayak ya kalau nggak ada mereka kita juga nggak ada murid, karena keputusannya masih ada di mereka. Cuman kadang-kadang kemauannya mereka itu nggak sesuai sama values kita. Kalau misalnya tadi Coach Raffi bilang bukan yang nggak salah sih, mungkin nggak cocok aja values lo sama sekolah bola BSS gitu. Mungkin kita berdua bisa bilang kayak lo ngatur-ngatur atau lo bantu coach kita untuk bikin starting line up-nya buat kita itu nggak cocok di BSS. Kan kita nggak pernah tahu di kurikulum sekolah bola lain ternyata memperbolehkan itu atau mengizinkan itu. Jadi kita juga kita coba mengkontrol yang bisa kita kontrol aja. Semua demand atau masukan dari parents yang menurut kita masih inline sama values-nya di BSS, itu pasti akan coba kita perbaiki dan kita coba ya jalanin sama-sama lah sama parents karena semuanya tetap harus kita dengar. Betul. Gitu. Tapi Saya setuju sih. kalau sampai udah kejauhan gitu kita ya dan ntar ujung-ujungnya bisa membuat down satu tim atau membuat impact negatif ke parents yang lain, ya kita di BSS juga nggak takut mengeluarkan mereka juga sih. Gitu. Jadi nggak selalu bisa seenaknya juga gitu. Kita selalu bilang, Pak, kalau misalkan ini keputusan dari kita di BSS seperti ini, kalau misalkan emang tidak setuju, ya berarti mungkin values kita nggak inline atau kita nggak cocok nih. Gitu. Coba cari explore yang lain aja gitu. Tadi Mas Aul bilang SSB banyak banget kok gitu. Cobain aja yang lain gitu, nggak harus dipaksain mengubah regulasi, mengubah sebuah sekolah bola gitu. Kita harus stick sama apa yang kita believe atau yang kita percayain lah gitu. Nah ini kayaknya kita perlu tahu juga nih dari coach sendiri sebagai pelatih ya, apa sih sebenarnya dampak kalau orang tua itu terlalu ambis? Ini kayaknya penting ya buat para orang tua. Ini termasuk Bang Opik nih, ini bapak-bapak loh ini. Iya, dampak untuk anak ya maksudnya. Iya, khususnya sepak bola. Saya itu gimana ya? Kalau misalkan kan yang namanya main bola tuh kan pasti satu tim ya. Iya. Dan yang pasti itu ada anak dari orang tua lain lah. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalkan dia hanya teriak ke anaknya sendiri atau ngasih support, itu masih oke lah. Tapi kalau misalkan dia udah memberikan instruksi ke anaknya dan ke anak lain,
kan belum tentu nih orang tua yang lain tuh setuju gitu loh. Dampaknya sih sebenarnya sih banyak ya. Kayak kita juga saya pribadi sih saya juga sering cerita ke Coach Aiken dan yang lain-lain. Ini ada nih orang tua murid nih yang komplain nih, kok si orang tua A ngasih instruksi ke anak gue sih gitu. Terus ya kita sih bilang ya udah Om, nanti coba kita kasih tahu biar semua instruksi itu dari satu pintu aja, yaitu dari coachnya gitu. Ya, kalau mau ngasih parents, kalau mau ngasih masukan tuh atau ngasih strategi lah ya, sekalian ke coachnya aja langsung ya. Iya, Biar anak tuh juga nggak bingung. Iya, kayak tadi Coach Eken bilang sebenarnya kita juga open kok gitu. Kalau misalkan memang ada masukan-masukan dari orang tua, mau dari sistem latihan kah, cara pemilihan pemain kah, atau apapun itu kita open kok gitu. Tapi ya itu tadi yang Coach Eken bilang, kita kontrol apa yang kita bisa kontrol. Selama itu sejalan sama values-nya BSS, ya why not? Ya, jadi intinya kita kalau misalkan mau persiapan turnamen, sebenarnya kita ada SOP juga nih, pelatih sama parents duduk sama-sama. Oh, sebelum mulai turnamen? Sebelum mulai turnamen. Untuk menyatukan frekuensinya juga dulu nih, dan tujuan kita datang ke turnamen atau mau ikut sertakan ke turnamen ini tuh apa. Jangan sampai tiap minggu anak lo cuma di drop doang, nggak pernah lihat latihannya, nggak pernah lihat bentuk timnya seperti apa, pas turnamen nonton terus berekspektasi kita harus juara gitu. Jadi ini kita harus duduk bareng dulu. Terus di sini pun juga kita juga suka mengucapkan kayak jangan lupa ya, semua sorakan dan attitude-nya anak-anak, parents, manajemen, ntar di turnamen itu mewakilkan semuanya BSS nih gitu. Mohon supportnya sewajarnya, mohon supportnya yang sesuatu yang positif terus gitu. Itu biasanya udah kita sampaikan tuh setiap kali sebelum turnamen. Ntar pas turnamen terjadi aja. Gitu. Jadi kita cuma bisa kontrol yang kita bisa kontrol lah. Tapi tiba-tiba ntar dia menjadi hooligan yang kesana kan. Ya, gimana? Kita juga kayak kadang-kadang suka ngeliat nih pertandingan U8, tapi dia bilang, wah wasit, falling dong. Sama aja kayak kita lagi nonton timnas kan. Aduh, ya ini sih. Sit itu penalti gitu. Terus ya udah ini orang tua yang tahu sebenarnya gitu loh cara supportnya. Tapi tahu ya, orang Indonesia nih, ya atmosfer, passionnya emang ada di darah kita untuk lumayan gila sama bola. Iya, terus kayak ngedukung klub jadinya. Kita fanatik banget ya. Kita tuh ada BSS basketbolnya juga. Gitu. Kayaknya sih emang sepak bolanya gitu. Karena si basket nih parentsnya nggak seultras itu gitu. Karena budaya culture-nya aja kayaknya. Emang orang Indonesia dan darahnya ke sepak bola aja gitu. Kayak ya itulah pantesan kita nomor 1 sepak olahraga kita di Indonesia sepak bola kan. Emang gila mereka gitu. Sempet lihat reels ini kayak yang kemarin nih ada orang Argentina yang lagi tinggal di Indonesia, dia akhirnya nobar di Campfield deh kalau nggak salah. Iya, Campfield. Dia pakai baju Argentina terus dia lihat ini orang Indonesia gila banget, terus dikasih lihat satu Campfield kan jam 2 pagi. Betapa ramenya dan kita orang Indonesia semua, terus dia kaget dia mau nonton negara dia sendiri tapi semua. Iya, padahal itu bukan negaranya. Namanya belum pernah masuk Piala Dunia kan. Itu kita nontonin kan negara gagal lain kemarin. Gagal. Ngedukung negara orang aja sampai segitunya. Iya. Ya gitulah orang Indonesia, bukan negara kita sendiri. Jam 2 pagi kita ladenin umur 12 tahun anak lo kan. Begadang umur 11-12 sampai umur 50-60-an ada nongol semua jam 2. Iya, padahal itu kan hari sekolah. Iya. Kan harus sekolah hari kerja. Nah, mau nanya, kalau di BSS turnamen eksternalnya apakah semua kategori ikut atau cuma kategori usia berapa? Untuk eksternal kita ada 8, 9, 10, 11, 12. Gitu. Tapi di LFA sih udah 13. Iya betul. Kalau yang di LFA Bekasi 13, 15 udah ada. Suratin juga sudah ikut. Suratin ikut juga. Iya. Gitu. Nah, tapi coach kalau misalkan dari ke U8, U7 atau U9, 10 tuh pas turnamen eksternal kan dulu kan
zaman dulu tuh ada kompetisi yang pencurian umur, pemain-pemain pencurian umur. Nah, di usia segitu juga ada juga nggak sih coach? Ada sih Mas. Udah ketebak jawabannya ya. Ada. Tahu soalnya. Ada. Dan kebetulan Baru kejadian, ya? Baru kejadian. Jadi kan usia berapa? Lawan kita lagi ya. Lawan kita di usia 11. Usia 11. Mainnya lawan BSS, terus lawannya ini dari luar pulau lah, gitu. Dan dia umurnya udah 12 tahun, main di umur 11. Oh. Gitu. Taunya coach. Taunya. Fisik, pasti fisik. Fisik udah pasti. Iya. Fisik udah pasti karena dari motorik, physical appearance-nya, otot-ototnya, cara berlarinya itu udah, karena kita anak-anak kita yang umur 11 tahun pun nggak sebagus itu gitu. Terus ya akhirnya kita mencari tahu ke panitia. Alhamdulillahnya kita bisa dapat data lah dari panitia, dan akhirnya kita cek di website pemerintah dari Kemendiknas ya, gitu, untuk ngecek NISN. Dan memang kalau dari NISN anak tersebut lahir di tahun 2014, sedangkan age groupnya ini kelahiran tahun 2015. Iya. Gitu. Iya. 12 tahun. Emang hadiahnya apa sih? 74 kg emas ya mungkin. Emas 74 kilo. Kan sampai pencurian umur di usia gitu emang hadiahnya emang. Saya juga sebenarnya saya kurang tahu sih, maksudnya niat dan tujuan dari seorang pelatih kah atau dari SSB yang melakukan pencurian umur gitu loh. Karena ini kan masih grassroots level ya, yang dimana mereka tuh harus banyak lah aspek lain yang kita harus ajarkan gitu, dari disiplin, kejujuran, sportsmanship, daripada ya lo mau menang terus. Ya takutnya malah jadi sebuah template lo kalau mau menang ya curi umur di kategori itu. Ya sepertinya beberapa yang mempunyai pemikiran seperti itu. Logikanya kan colong umur, juara, nama sekolah bola jadi naik, jumlah murid nambah. Logikanya sih itu. Gitu. Ya kalau dari sisi bisnisnya ya. Tapi kan si olahraga nggak sportif ya. Bisa ke bawah sampai gede tuh. Iya, bahkan sampai jadi capres, di cawapres. Kalau ini olahraga. Oh iya. Pencurian umur itu kan beda. Maksudnya gini. Sama ini. Waktu zaman dulu saya kecil tuh ada namanya kalau lagi mau turnamen udah menang-menang mulu, terus mau mewakilin tingkat nasional lagi nih, yang lagi misalkan lagi ke tingkat daerah terus mau ke nasional, ada pemain titipan. Nah di kategori U yang tadi itu ada nggak sih pemain titipan, misalkan nih BSS nih udah mau mewakilin nih, di BSS ngelakuin itu nggak sih, mewakilin ke internasional, ternyata ada yang coach mau turnamen internasional nih. Saya ada anak bagus nih. Iya, serangan fajar, serangan subuh gitu. Ada nggak sih coach? Ya, biasanya tiap tahun adalah antar kita tiba-tiba ikutan sebuah turnamen yang cukup bergengsi. Karena ada Notafon yang belum ke save, memperkenalkannya dari sekolah bola mana, terus menawarkan. Kebetulan sekolah bola kita nggak ikut di turnamen tersebut, tapi kita punya anak-anak yang bagus gitu. Jadi basically sih si pelatih-pelatihnya lagi pengen menjaga momentumnya mungkin anak-anaknya kali ya, dan sedangkan di klubnya mereka sendiri ternyata lagi tidak ikut serta gitu. Jadi pelatihnya ngerasa sayang nih kalau anak-anak ini tuh tidak ikut serta si kompetisi-kompetisi bergengsi gitu. Cuman di BSS kita nggak pernah kita yang nitipin ke sekolah bola lain atau terima. Jadi ya memang kita sih bisa mungkin internal aja gitu. Masa sih kita punya murid 1.600 masih harus cari dari luar lagi, kayak kenapa itu?
gitu. Tapi ya ya- mungkin terjadi harusnya di level profesional lah. Iya. Kan udah dilakukan dengan regulasi transfer kan. Iya benar. Gitu. Tapi kita ya kita kerja dengan yang kita punya aja gitu. Kalau misalkan emang ini yang paling bagus, ya udah berarti ntar kita evaluasi lagi tahun depan gimana caranya internalnya pemain-pemainnya juga harus membaik gitu. Kalau misalkan memang targetnya adalah sebuah prestasi yang cukup tinggi gitu. Keren. Dan dampaknya juga nggak bagus untuk anak-anak yang tahu, oh ini pemain dari luar nih. Iya. Nggak pernah latihan kan bareng-bareng, terus tiba-tiba ada turnamen, berangkat, ya mungkin menang sih menang ya mas, tapi values-nya apa yang dicapai di situ Itu dia yang paling penting ya. gitu. Yang itu, oh berarti terjadi juga ya penerimaan pemainnya ternyata. Kirain di usia-usia cuma kayak 13, 17, ternyata di usia bawah pun juga banyak yang begitu ya. Benar, Ada. ya. Biasanya terjadi di mulainya yang akan lebih sering di U13, U15 U13 itu yang nitip-nitip udah mulai sering lah. 17. Tapi tuh kalau kayak gitu kesalahan, bukan kesalahan, apakah ambisi dari pemainnya yang emang mau minta cariin coachnya atau emang karena coachnya aja atau dari parentsnya biasanya, atau kayak coach ini SSB ini ikut turnamen terus nih, ini tuh pemainnya nggak jago-jago, gue aja nih yang main gue kan jago atau emang dari strategi coachnya aja gitu. Persentase ini kemauan dari anaknya sih hampir nol sih menurut saya sih. Betul. Gitu. Jadi ini dari pelatihnya atau orang tuanya sih. Gitu. Karena tuh mengikutin Kalau anaknya emang ngikut aja sih, semestinya umur 13, 14. Kalau sampai mereka dikasih tahu mereka mau main bola lagi, kalau emang mereka sangat passionate atau gila bola, mana aja mau main, kapan aja ada kesempatan main lagi, ya mereka mau main-main aja. Masih belum tahu itu sesuatu yang salah ya yang kurang cocok lah. Iya kan sering Indonesia ya membenarkan yang salah boleh. Lanjut terus silakan tanya lah. Dengar-dengar nih coach ya, katanya kalau akademi atau SSB yang pakai embel-embel internasional kayak BSS ini biayanya tuh mahal. Katanya gitu sih. Nah ini bener gak sih? Lo bandingin sama mana nih mahalnya? Sama SSB lo namanya apa? Sama itu aja deh. Ayo ketul jawab aja ketul ngawur langsung. Ya cukup pricey sih, saya yakin ya emang. Tapi luas banget sih kalau misalkan ngomongin SSB, pilihannya banyak banget gitu. Jadi ada yang 100.000 per bulan, Nah, benar. ada yang 3 juta per bulan, ya Manchester City. Iya. Ya kita kurang lebih di STY pun tengah-tengah lah. juga. Itu yang internasional, yang lokal kan ada yang 50.000. Yang Emang ya 50.000. itu Cuma iya. Ada yang saya pernah dengar pas kita ngambil lisensi, dia nanya kita di BSS, terus iurannya berapa, terus mereka bilang sekian, saya bilang sekian, terus mereka bilang, waduh, emang di coach berapa? Wah kadang-kadang kalau mereka lagi nggak mampu, saya ditukar sama ayam katanya. Saya lagi nggak bisa bayar iuran nih, ayam, ya udah ya saya ikhlas aja. Dia bilang. Itu kayak cerita dokter dan guru di tempat terpencil ya sih. Pernah denger kayak cerita kayak gitu. Itu daerah mana coach? Coachnya dari daerah mana itu? Dia dari mana? Dia waktu itu masih emang di desa kecil sih waktu itu. Lupa lagi, udah lama banget. Udah Tapi 10 di tahun yang Jawa, lalu. di Pulau Jawa atau di Pulau Jawa, Pulau Jawa. iya. Pulau Jawa aja masih tukar ayam ya. Tapi kok BSS ini insya Allah sepadan lah dengan yang didapat ya. Iya, Apalagi kan, pelatihnya kan keren-keren ya. Kayak Coach Icon dan Coach Raffi ini. Iya kan tadi denger nggak mau ngambil dari pemain lain yang ada aja. Oke. Turnamen internalnya aja ada 2 kali. 2 kali. Iya, 2 kali. Terus diajarin juga kan. Bukan cuma apa namanya muridnya, parentsnya juga diajarin kalau nggak dukung gimana. Jangan jangan jadi hooligans Hooligans, boleh Iya, jadi boleh hooligans kalau misalkan mau nonton Persija atau mau nonton timnas, ya silakan. nonton gitu. klub anak jangan ya. Suka kelepasan mereka gitu, suka kelepasan. Karena kadang-kadang kalau yang waras ya pas ditegur sih mereka, ya coach sorry, gak enak soalnya tadi. Aman. Gue tahu lo kok om. Gitu. Sorry gitu. Itu yang waras-waras sih sadar gitu. Cuma mereka kebawa aja. Kebawa suasana sih. Terus mungkin ternyata tim lawannya lagi membuat sebuah ada kontroversi penalti nggak penalti, akhirnya mereka jadi sedikit emosi. Itu
Kebanyakan sih kebanyakan selesai lah pas udah tenangan gitu. Tapi beberapa ada yang suka manjangin juga. Itu. Sekarang kan BSS terus berkembang ya. Muridnya semakin banyak, lokasi latihannya juga di mana-mana. Ya. Kalau boleh tahu apa sih Coach target jangka panjang dari BSS ini? Oke, jadi pengennya sih kita buka di beberapa kota lagi sebenarnya. Kita mau mencoba mengcover karena kita balik lagi ke slogan pertama tuh football the salon gitu. Kita mengartikan itu tuh football for the whole, football untuk semua gitu. Jadi memang kita pengen mencoba mencapai seluruh Indonesia suatu hari lah gitu untuk mencoba ini. BSS pun juga kita sempat ada foundation sebelum pandemi. Kita ada foundationnya karena lagi-lagi balik lagi ke slogan kita football for the whole, dan tadi poin yang sebelumnya adalah harga reguler kita nih agak lumayan pricey nih, agak mahal gitu untuk orang-orang yang kurang mampu, yang di jalanan dan lain-lain nih. Gimana caranya kita bisa tap in juga untuk mereka mencoba kurikulum kita gitu. Waktu itu foundationnya emang sempat hidup pas pandemi, kita juga agak lumayan di skenario yang cukup panik ya kan, ada beberapa reshuffle dan rotasi, akhirnya si foundationnya belum kita hidupin lagi nih gitu. Tapi itu salah satu titik yang kita mau lakukan juga tuh. So basically sih long termnya ya kita tetap pengen mengembangkan karakter anak-anak lewat olahraga yang kita sediakan gitu. Mungkin sekarang bola ada, mungkin sekarang basket ada, mungkin one day ntar menjadi tenis. Intinya Padel. ya kan? Intinya sih kita pengen menjadi satu ekosistem lah, di mana parents juga bisa menjalankan one stop shop. Jadi anaknya beraktivitas di PSS, kita juga mau membangun sebuah komunitas yang besar di mana ada aktivitas juga buat bapaknya, ada aktivitas juga buat ibunya. Sekarang habis ini kita mau main bola sama orang tua murid nih. Itu udah rutin, udah 4 tahun gitu. Sama orang tua murid itu juga. Orang tua murid sama coach-coach Ya? main gitu. Jadi kita saling kenalan juga nih sama mereka. Enaknya ya ntar cara mereka memberikan masukannya udah lebih santai dengan cara kayak gini gitu. Kayak coach nih kemarin, coach yang ini telat nih misalkan, yang kayak gitu-gitu ya. Itu lebih enak gitu karena kita sudah membuat sebuah komunitas yang membuat mereka lebih dekat lah. Iya benar gitu. sih. Itu mimpi terbesarnya pertama kali di 2011 kita buka ini, itu sebenarnya kita tetap pengen ekspor pemain Indonesia untuk main di liga-liga luar. Suatu hari gitu. Jadi kalau sampai jangka panjangnya apa, kita sih masih pengen tetap mencapai itu sebenarnya. Itu untuk memberikan anak-anak kita bermain di luar, mau itu di liga profesional atau beasiswa universitas yang memberikan atau menyediakan beasiswa atlet. Oh, itu berarti BSS juga ikut ngebantu untuk ngubungin ya apa sih? Ya, jadi kita mau membangun relasi-relasi sama bangun universitas relasi. juga. Hanya mungkin memperkenalkan sebuah pathway-nya. Kalau misalkan ternyata, ini kebanyakan sih market kita emang middle up nih, Mas. Gitu. Jadi kemungkinan besar mereka lagi disiapin untuk berkampus di luar lah. Gitu. Ya, why not dengan kalau ternyata salah satu opsinya adalah beasiswa atlet. Iya benar. Gitu. Itu kan akan sangat di-appreciate banget kalau sampai kita bisa membangun relasi ke sana juga gitu. Kita sih sebenarnya mimpinya sebenarnya ekspor pemain profesional keluar. Realistisnya adalah Coach Rafiri punya tim 16 anak, satu jadi timnas saja mungkin itu sesuatu yang sangat oke banget gitu. Alumni BSS ya. Untuk kita ngomongin realistisnya 16-16 yang masuk timnas sih susah banget gitu. Tapi jangan sampai yang 15 anak ini yang tidak menjadi timnasnya ini, mereka tidak mempunyai confidence untuk lanjut, untuk mengejar mimpi-mimpi mereka selanjutnya gitu. Jadi tanggung jawab kita sebenarnya sih di situ, untuk menginstalasi mereka selalu harus punya kepedean dan karakter yang benar lah, sampai mereka ngerasa oke, gue udah nggak mau bola lagi. Sekarang gue pengen menjadi dokter, gue pengen menjadi bekerja di bank, atau gue mau jadi
apapun lah, astronot gitu. Semoga sih karakter dan confidence mereka itu udah, ya kita menjadi chapter kecilnya lah untuk mereka, untuk menjalankan ke depannya dan masa depannya mereka masing-masing. Gitu. Keren, bener. Setuju saya. Karakternya. Bentuk walaupun jadi pemain bola, ya karakter disiplinnya, karakter konsistensinya, Yes. gak mau kalahnya, ambinya, tetap di ke yang lain ya. Betul. Oke, terima kasih Coach Icon, Coach Raffi sudah main ke Match to Match. Terima Thank you kasih banget, thank you ya atas udah undangannya. mengundang kita. Ya kapan-kapan main bola barengnya sama GNV sama Sasiago. Ayo dong. Siap. Kalau kita main bola. Oke, thank you. Thank you. Sampai kasih. ketemu di episode berikutnya.